Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Saudara, harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin saudara. Pada suatu ketika saya menelpon teman saya yang sedang sakit. Ternyata saudara, bukan penyakitnya yang dia takutkan. Tetapi saudara, yang menakutkan dia adalah kematian. Kenapa begitu saudara? Karena dia berkata dia adalah manusia yang berdosa. Dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka dia berkata, gue belum siap mati karena pasti gue ini manusia berdosa yang akan masuk ke dalam neraka. Saudara, bagaimana konsep dosa menurut Alkitab? Hari ini kita akan coba sama-sama belajar. Saudara. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 memang mengatakan, saudara, semua orang telah berbuat dosa. Garis bawahi, semua orang, tak terkecuali, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Anda berkata, saya nggak melakukan dosa kok, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya bukan manusia berdosa. Saudara, perhatikan, kita disebut manusia berdosa bukan karena melakukan perbuatan dosa, tetapi kita disebut manusia berdosa karena keturunan. Anda dan saya adalah keturunan Adam. Siapa Adam? Adam adalah manusia berdosa. Pada waktu dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, saudara, sejak saat itu saudara, dia disebut manusia berdosa. Dan hakikat dosa itu turun-temurun kepada keturunannya, termasuk Anda dan saya. Gampangnya begini saudara, kalau kita punya seekor anjing yang kemudian anjing itu melahirkan, maka anaknya pasti disebut anak anjing. Betul saudara? Kenapa? Karena keturunan saudara, keturunannya anjing, maka anaknya disebut anak anjing. Begitu juga dengan anak babi, anak kelinci, anak monyet, anak kuda, anak buaya dan sebagainya, disebut karena keturunan. Anda dan saya adalah keturunan Adam, manusia berdosa. Jadi setuju atau tidak, percaya atau tidak, kita disebut sebagai manusia berdosa karena keturunan, saudara. Amin, saudara. Loh, kok kayak gitu sih? Iya, gampangnya begini juga, saudara. Adam itu adalah perwakilan manusia. Maka apa yang dibuat oleh Adam itu terjadi kepada kita karena dia adalah perwakilan. Misal bangsa kita Indonesia mau bertanding bulu tangkis melawan negara tetangga, sebut saja Malaysia. Maka bangsa kita, pemerintah Indonesia akan mengirimkan perwakilannya, sebut saja Ibu Susi Susanti. Maka Ibu Susi Susanti akan melawan negara Malaysia di dalam pertandingan bulu tangkis. Nah, kemenangan Ibu Susi menjadi kemenangan bangsa kita Indonesia. Kekalahan Ibu Susi menjadi kekalahan bangsa kita. Kenapa begitu, saudara? Padahal yang melawan bangsa Malaysia yang bertanding di dalam lapangan bulu tangkis kan bukan Anda dan saya, cuma satu orang loh, Ibu Susi. Tetapi karena beliau adalah perwakilan bangsa kita, maka kemenangan beliau menjadi kemenangan bangsa kita. Kekalahan beliau menjadi kekalahan kita. Mengerti ya saudara ya? Bapak-bapak pasti ngerti ini akan sepak bola, olahraga sepak bola. Betul saudara? Apabila misalnya pemerintah Indonesia mau melawan, bertanding melawan Thailand, maka saudara, pemerintah kita akan mengirimkan tim sepak bola yang terdiri dari berapa orang bapak-bapak? Betul, 11 orang. 11 orang saudara akan dikirimkan ke negara Thailand untuk bertanding sepak bola. Maka tim sepak bola yang terdiri dari 11 orang ini apabila menang melawan Thailand, maka dikatakan Indonesia menang atas Thailand. Tapi kalau kalah, maka Indonesia kalah atas Thailand. Padahal yang bertanding sepak bola saudara bukan seluruh bangsa Indonesia. Anda dan saya tidak lari atau mencetak gol di gawang, tidak. Tapi saudara, kemenangan 11 orang menjadi kemenangan kita sebagai bangsa Indonesia. Mengapa? Karena mereka adalah perwakilan dari kita. Adam adalah perwakilan manusia. Maka kekalahan Adam menjadi kekalahan kita. Kemenangan Adam menjadi kemenangan kita. Dan pada waktu Adam kalah, saudara, disebut sebagai manusia berdosa, maka kita disebut sebagai manusia yang berdosa. Kekalahan Adam menjadi kekalahan kita.
Mengerti ya saudara ya? Nah saudara, mungkin Anda bertanya, bisa nggak manusia berdosa ini berubah statusnya dengan perbuatan baik? Anda berkata, dulu mungkin saya mencuri, saya suka berzina, tapi sekarang enggak kok, saya udah bertobat. Saya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa loh Bu. Saudara, coba kita lihat, apakah perbuatan baik kita, pertobatan kita bisa mengubah status kita? Orang sering berkata dengan berbuat baik mereka mengharapkan surga. Mereka mungkin berpikir dengan perbuatan baik mereka bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, padahal Alkitab mengatakan saudara, tidak ada satupun yang bisa membuat Anda selamat dengan perbuatan baik sekalipun tidak akan pernah mengubah status manusia berdosa di dalam diri kita. Kalau Anda coba simak, perhatikan di dalam Yeremia, saudara, Yeremia pasal yang ke-13 ayat 23 bunyi begini. Dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara, orang Ethiopia yang terkenal kulitnya hitam legam tidak mungkin bisa berubah menjadi kulitnya putih bersih. Tidak bisa. Macan tutul yang berbelang-belang, yang bertotol-totol juga tidak bisa mengubah kulitnya dengan perbuatannya. Tidak ada yang bisa mereka kerjakan untuk mengubah saudara kulit mereka. Nah saudara, kita adalah manusia berdosa dan saudara, tidak ada yang bisa kita kerjakan, tidak ada perbuatan baik yang kita bisa kerjakan yang mengubah status manusia berdosa kita, saudara. Mengapa begitu saudara? Ya, apakah perbuatan baik itu tidak bisa memberikan keselamatan buat kita? Perhatikan saudara. Tadi saya katakan saudara, hakikat atau sifat dasar dosa sudah ada dalam hidup kita karena keturunan Adam. Nah saudara, ya apakah perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita? Saya kasih contoh yang membuat Anda bisa mengerti kan hal ini. Misal satu kali ada pencuri yang mencuri dan merampok sebuah rumah. Dia masuk ke sebuah rumah dan kemudian dia bobol dan dia ambil semua barang-barang, dia curi. Apa yang terjadi? Si tuan rumah memergokinya dan terpaksalah pencuri itu harus membunuhnya, saudara. Daripada ketahuan, dia membunuh. Dan singkat cerita, saudara, pencuri yang sekarang berubah statusnya menjadi pembunuh ini ketahuan dan ditangkap oleh polisi. Maka saudara ditangkap dan kemudian pasti kasusnya akan disidangkan. Tapi sebelum memasuki persidangan, si pencuri ini berpikir, aduh nyesel ya, gue sudah buat jahat. Gue bukan saja merampok dan mencuri, tapi sekarang gue sudah membunuh. Lah nanti akan disidang, pasti akan menerima hukuman yang berat. Kalau gitu gue mau bertobat Maka saudara, dia berbuat baik saudara. Dia berbuat baik dengan menjual hasil rampokannya, semuanya, hartanya diberikan dan disumbangkan kepada fakir miskin. Dan kemudian dia berbuat baik, saudara, dia berbuat baik, dia membantu para polisi, dia membantu para narapidana yang lainnya, dia membantu fakir miskin, dia memberikan banyak kebaikan bagi banyak orang. Dan pada waktu saudara dia memasuki persidangan karena kasusnya akan disidangkan, saudara, saya percaya hakim tidak akan pernah melepaskan dia dan membebaskan dia karena dia berbuat baik. Betul saudara? Walaupun dia sudah berbuat baik saudara dan dia sudah bertobat, tapi saudara, persidangan dia tetap harus menetapkan hukuman kepadanya karena saudara dia berbuat jahat dan hukum harus saudara diselesaikan dengan benar. Dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul saudara? Misalnya saja lagi, ya, Anda punya hutang kepada saya saja sebut. Anda punya hutang saudara kepada saya. Nah satu waktu Anda berpikir dan tahu bahwa Anda tidak bisa bayar hutang kepada saya. Maka Anda datang kepada saya dan kemudian Anda berkata kepada saya,
Bu, saya bertobat bu, nyesel. Anda menangis begitu rupa dan Anda berkata saya bertobat sungguh. Dan kemudian Anda minta lepaskan hutangnya yang bermiliat-miliat kepada saya. Saudara, apakah bisa seperti itu? Saya percaya saudara, orang yang berhutang ini harus lunasi dulu hutangnya. Dan kemudian baru dia bertobat dengan tidak berhutang lagi. Betul saudara? Saudara, kita adalah manusia berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Saudara, pada waktu kita berdosa, Alkitab mengatakan dosa itu adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Bayarannya tadi saya katakan upah dosa adalah maut, maka kita berhutang dan harus membayar upah dosa itu maut, maka kematian, maut yang harus kita bayar. Dan tidak ada satupun yang sanggup membayar hutang kita, saudara, dengan maut itu, saudara, dengan kematian itu tidak ada. Karena apapun yang kita buat, saudara, kebaikan apapun, saudara, tidak pernah mengubah status manusia berdosa kita. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, bersyukur, saudara, ada Tuhan, ada Juru Selamat yang membayar hutang-hutang Anda, yang melunasi hutang kita. Maka saudara, pada waktu Yesus adalah penebus hutang kita, Dia bayar hutang kita dengan nyawanya sendiri, dengan kematiannya, karena upah dosa adalah maut. Kepada siapa dia harus bayar? Kepada siapa Tuhan membayar? Karena orang banyak berpikir, oh Tuhan harus membayar hutang kepada setan, kepada iblis, karena iblislah kita berhutang, karena kepada iblislah kita berdosa. Saudara, masa sih seperti itu? Sebesar dan sekuat apa iblis sehingga Tuhan harus bayar utang kepada iblis itu? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah membayar hutang dosa kepada iblis. Tetapi karena Anda dan saya berhutang kepada Tuhan Bapa kita, maka Tuhan Yesus membayar hutang dosa kita kepada Bapa. Bayarannya apa? Nyawanya. Amin. Siapa yang dibayar? Siapa yang ditebus? Anda dan saya. Maka saudara, status manusia berdosa yang kita punyai karena keturunan dari manusia Adam yang berdosa, sekarang saudara berubah. Kita sudah ditebus, kita sudah ditebus saudara. Sehingga Anda dan saya bukan lagi menjadi manusia yang berdosa, tapi kita adalah manusia yang sudah ditebus. Amin, saudara. Bukan dengan perbuatan baik, saudara. Bukan. Anda berkata, masa sih tidak ada yang benar, tidak ada yang baik? Masa perbuatan baik tidak bisa mengubah? Saudara lihat Yesaya pasal yang ke-64, saudara, Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik kita, saudara, ya itu kesalehan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Terjemahan lain, maaf saudara, memakai bukan hanya kain kotor, kain lap, ya kain pembersih bukan, tetapi dikatakan ini kain pembalut wanita. Anda mengerti itu? Saudara, jadi kesalehan kita, kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti kain pembalut wanita yang menjijikkan, saudara. Mungkin Anda berkata manusia itu baik loh. Karena kenapa? Karena Anda lihat perbuatannya baik. Dia suka membantu orang susah. Dia memberi makan orang miskin. Dia memberikan harta bendanya, kekayaannya, menolong orang-orang yang menderita. Dia menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dia ringan tangan loh. Dia tidak pernah marah. Pokoknya dia baik banget membantu tetangga. Pokoknya dia baik, super baik dan baik. Mungkin di sudut pandang manusia dia disebut manusia baik. Tapi di sudut pandang Tuhan tidak ada perbuatan baik kita di mata Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan kita seperti kain cemar, kain kotor, kain pembalut yang menjijikkan. Kenapa begitu? Karena standar manusia dengan standarnya Tuhan tentunya berbeda.
Anda tidak bisa memenuhi saudara standar Tuhan. Ya, kenapa? Karena pada waktu Anda melakukan satu perkara, Anda baik, Anda buat kebaikan, Anda menjual harta bendamu, tetapi Anda membuat satu dosa saja, misalnya Anda berdusta, dusta kecil, maka semua kebaikanmu di mata Tuhan itu gugur, saudara. Kitab Yakobus mengatakan begitu. Pada waktu kita mau mentaati perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, maka Anda harus mengikutinya seutuhnya. Tetapi bila Anda melanggar satu saja, maka semua yang Anda buat itu jadi gugur, saudara. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Tidak ada satupun manusia yang benar yang tidak pernah berbuat salah. Pasti ada salahnya. Sesempurna-sempurnanya manusia, sebaik-baiknya manusia, pasti saudara, dia buat salah. Maka di hadapan Tuhan saudara, tidak ada manusia yang benar, karena kebenaran manusia tidak sempurna, dan di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Wow, kalau gitu repot banget ya saudara ya. Kita buat jahat, kita tidak benar, kita manusia berdosa dan Tuhan tidak berkenan. Jelas itu. Tapi Ibrani, saudara katakan saudara, pada waktu kita mau coba buat baik, Ibrani 11 ayat 6 menjelaskan lebih lagi begini katanya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman orang tidak berkenan. Jadi perbuatan baik yang Anda kerjakan tetapi Anda lakukan tidak di dalam imanmu, tidak di dalam Kristus Yesus, tidak percaya kepada Kristus, Anda melakukan perbuatan baik, maka itu tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara perhatikan, waktu kita berbuat jahat pasti tidak berkenan di mata Tuhan. Anda mau berbuat baik tapi Anda tidak beriman di dalam Kristus Yesus, maka tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau gitu berbuat jahat tidak berkenan, berbuat baik tapi tidak percaya kepada Yesus, tidak di dalam Kristus, tidak berkenan juga. Kalau gitu kita nggak usah buat baik, Bu. Kita nggak usah bikin apa-apa deh. Nggak usah bikin jahat, nggak usah bikin baik. Betul kan? Daripada resiko kita diam-diam saja, saudara. Coba perhatikan Yakobus 4 ayat 17 mengatakan begini juga. Jadi jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah repot kan saudara, buat jahat tidak berkenan, buat baik tapi tidak beriman, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak bikin apa-apa padahal tahu itu baik tapi Anda tidak melakukan apa-apa, itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. 3 perkara ini saja mengurung manusia di dalam status manusia berdosa. Karena Tuhan tidak berkenan, saudara. Amin. Betapa sulitnya kita melepaskan status manusia berdosa kita. Termasuk dengan perbuatan baik sekalipun tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi sekali lagi kita boleh menaikkan syukur kita. Kita ditebus, saudara, dan dibenarkan karena Kristus. Dikatakan saudara ya, Roma pasal 3 ayat 24. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan oleh iman dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Jadi Anda dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma karena iman. Bukan karena perbuatan tapi karena iman. Wow, luar biasa. Sebuah kemurahan yang ajaib saudara, yang membebaskan saya dan Anda dari status manusia berdosa. Nah saudara, apabila saudara orang berkata berbuat baik untuk bisa mencapai surga, orang melakukan perbuatan baik untuk bisa memperoleh keselamatan, kita tidak lakukan itu. Tapi Anda dan saya karena sudah selamat, karena kita sudah memperoleh keselamatan, maka kita berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk bisa masuk surga, tapi kita sudah dapatkan surga melalui Kristus Yesus, maka kita berbuat baik. Amin. Jadi perbuatan baikmu di dalam Kristus itu pasti berkenan di mata Tuhan.
waktu kita menolong orang, waktu kita saudara memberi makan orang yang susah, kita membantu tetangga kita, kita murah hati, kita saudara melakukan pelayanan, kita melakukan apapun perbuatan baik saudara di dalam Kristus Yesus, karena Anda percaya Yesus, maka itu berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Jangan dibalik, berbuat baik supaya berkenan. Tidak, tapi kita sudah berkenan di mata Tuhan karena penebusan oleh darah Yesus Kristus, maka kita berbuat baik. Amin. Karena pada dasarnya sifat dosa, hakikat dosa itu yang kita miliki karena Adam, saudara, itu sudah ada dari sejak lahir. Perhatikan Mazmur 51 saudara dikatakan. Ya mungkin Anda berkata, masa sih nggak ada manusia benar, orang bayi gimana? Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab mengatakan bayi saja yang belum melakukan dosa, baru dikandung sudah berdosa. Karena dalam kandungan mamanya, ibunya, orang tuanya yang manusia berdosa, maka sang bayi itu sudah menjadi manusia berdosa. Mazmur 51 katakan begitu. Yeremia saudara dikatakan saudara, ya Yeremia saudara Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudara perhatikan, Alkitab mengajar saudara bahwa manusia pada dasarnya tuh berbuat jahat tuh pintar banget saudara. Tapi untuk berbuat baik tidak bisa. Padahal saudara kalau Anda mau pandai, mau pintar, misalnya bahasa Inggris, maka Anda harus belajar. Betul saudara ya? Kalau Anda mau pandai matematika, maka Anda harus mengambil kursus belajar atau sekolah matematika. Kalau Anda mau pintar saudara mengobati orang sakit, maka Anda harus belajar di sekolah kedokteran. Maka kita jadi orang pandai. Tetapi Alkitab mengajar, berkatakan saudara bahwa saudara manusia itu pintar berbuat dosa. Kenapa? Karena hakikat dosa, sifat dosa sudah ada karena Adam. Saudara. Gampangnya gini, satu waktu saya melihat cucu saya menangis. Kenapa saudara menangis? Ternyata cucu saya bertengkar, berantem, berkelahi dengan adiknya. Sang adik merebut mainannya dan sang kakak tidak senang, dia menangis tapi sambil memukuli adiknya. Saudara menempeleng adiknya, menendang adiknya. Sang adik tidak senang, saudara ditendang, kemudian balas, ditendang lagi, dia cakar kakaknya, saudara kokonya, sehingga terjadilah pergulatan kakak beradik. Padahal saya tahu banget saudara, orang tuanya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya berkelahi hanya demi sebuah mainan. Cucu saya masih kecil saudara, tidak pernah mengambil kursus, tidak pernah belajar ilmu bela diri, tetapi mereka pandai dan pinter berkelahi. Kenapa saudara? Karena sifat atau hakikat dosa yang dimiliki dari Adam. Jadi kita memahami ini saudara. Sekali lagi tidak ada yang bisa kita kerjakan saudara untuk mengubah status manusia berdosa karena hakikat sifat dasar dosa yang dimiliki oleh kita karena Adam, saudara, karena kita adalah keturunan Adam, maka tidak akan bisa kita ubah dengan perbuatan baik sekalipun. Tetapi tadi saya sudah jelaskan, oleh karena kasih karunia oleh Tuhan Yesus, oleh iman kita boleh dibenarkan dengan cuma-cuma. Haleluya. Bukankah itu dahsyat dan spektakuler? Amin. Kita tidak harus berusaha untuk selamat. Kita tidak lagi berupaya dengan keras supaya kita selamat. Kita tidak lagi saudara bekerja keras supaya kita selamat. Tapi Anda dan saya sudah selamat karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Utang dosa kita sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Upah dosa adalah maut, dia bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga sekarang maut, kematian, dosa tidak lagi bisa mencengkeram kita. Karena kita sekarang status kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan kita. Amin saudara. Kalau hari ini Anda merasa Anda adalah manusia berdosa,
Anda khawatir dan takut pada waktu Anda sakit, bukan karena penyakitnya, tapi kematian yang akan berujung karena penyakitmu membuat engkau meninggal. Engkau takut sekali mati karena engkau masih merasakan engkau manusia berdosa. Saya berdoa hari ini agar Anda memahami pemahaman ini, bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan, kita tidak lagi menjadi musuh Bapa, tapi oleh darahnya kita sudah didamaikan, kita sudah dibenarkan. Untuk itu kita boleh percaya, yakin bahwa kita sudah diselamatkan seutuhnya. Tidak ada lagi yang bisa mengikat kita, yang membuat kita masuk ke dalam neraka, karena Tuhan yang sudah menebus kita. Amin, saudara. Saya berdoa bagi kita semua, semoga damai sejahtera yang jauh melampaui akal memenuhi pikiran Anda. Damai bagi Anda, damai bagi kita, damai bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Amin, amin, amin.